Assalamualaikum, berjumpa lagi di Bara Sinema bersama saya Om Yan, dan inilah saatnya segmen Sinema Storyline. Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, di segmen ini saya membawakan alur cerita sequel kedua dari film Smile, masih berkisah tentang kutukan kematian. Dan biar lebih relate dengan ceritanya, silahkan ikuti alur cerita sequel pertamanya. Link alur ceritanya sudah saya cantumkan di deskripsi. Di sequel sebelumnya sempat saya jelaskan bahwa ada sebuah kutukan kematian yang berasal dari rasa trauma atas kesaksian pada sebuah kematian, di mana suatu entitas menyerang sisi trauma manusia, dan di puncak traumanya entitas tersebut akan merasuki manusia, mengambil alih tubuhnya dan memaksanya untuk melakukan bundir, dan tewas dengan menyisakan senyuman. Dan di penghujung filmnya, seorang pria yang saya panggil dengan sebutan Joel, dia menyaksikan kematian mantan kekasihnya, di mana sang mantan membakar dirinya sendiri tepat di depan mata Joel. Rasa trauma atas kesaksian Joel tersebut membuat dirinya kini menjadi si pembawa kutukan kematian, dan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk Joel mengakhiri hidupnya sendiri. Namun rupa-rupanya Joel mampu bertahan sampai dimulainya sequel kedua ini, di mana saat ini dia sedang mengawasi sebuah sarang pengedar narkotika, yang ketika Joel menemukan salah satu anak buahnya, dengan sengaja dia menghabisinya tepat di depan mata si pengedar. Semua Joel lakukan karena dia tahu bahwa inilah cara untuk melepaskan kutukan kematian, karena berdasar pengalamannya, barang siapa yang menyaksikan kematian si pembawa kutukan atau pembunuhan yang dilakukan oleh si pembawa kutukan, maka kutukan tersebut akan berpindah pada orang yang menyaksikannya. Dalam hal ini adalah si pengedar itu sendiri. Namun tanpa sengaja justru Joel malah menghabisinya. Namun tanpa diduga, seorang pembeli obat terlarang bernama Lewis ada di rumah tersebut. Dia menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Joel. Joel yakin bahwa kutukannya kini telah berpindah pada Lewis, tapi tepat saat Joel hendak melarikan diri, aksinya tersebut kedapatan oleh mafia narkotika lainnya. Memang Joel terlepas dari kutukan kematian, namun saat dia hendak lari dari kejaran para mafia tersebut, ya, meski bukan karena kutukan, kematian tetap saja menghampirinya. The one and only Sky Riley. Cerita pun berlanjut dan kisah berfokus pada seorang penyanyi terkenal bernama Sky, yang saat ini dia tengah diundang dalam acara talk show Drew Barrymore. Acara tersebut menjadi penampilan pertamanya kembali setelah vakum di dunia hiburan selama 1 tahun lamanya. Dan bukan tanpa alasan, rupa-rupanya setahun lalu Sky mengalami kecelakaan akibat dari kecanduannya pada alkohol dan obat terlarang. Karena kecelakaan tersebut membuatnya harus menjalani serangkaian operasi pada tubuhnya. Dan kecelakaan tersebut pula lah yang telah merenggut nyawa kekasih Sky bernama Paul. Drugs and alcohol. Is this an emotional comeback? Sky merasa bersyukur dia masih berkesempatan untuk kembali menghibur para penggemarnya, dan di kesempatan ini pula lah dia meminta maaf atas segala kelakuan buruknya di masa lalu dan berjanji untuk tak kembali mengecewakan penggemarnya. Selesai dari acara tersebut, Sky pun menuju tempat latihannya, di mana sang ibu bernama Elizabeth dan si asisten bernama Joshua menemaninya. Saat latihan bersama tim koreonya, tiba-tiba saja Sky merasa kesakitan di sekitar pinggangnya, efek dari operasi yang telah dijalaninya. Dan diam-diam dia mengkonsumsi obat pereda nyeri untuk mengatasi rasa sakitnya tersebut. Karena jika sang ibu yang selalu mengatur hidup Sky sampai mengetahuinya, pastinya sang ibu akan melarangnya. Khawatir jika Sky kembali tergoda untuk menggunakan obat terlarang. Dan tepat saat itu sang ibu mengetuk pintu yang membuat Sky terkaget dan tanpa sengaja menjatuhkan obat terakhir yang dimilikinya. Rupanya Sky sudah ketergantungan obat pereda nyeri tersebut, di mana rasa sakit di punggungnya tak kunjung mereda. Merasa tak tenang, alih-alih Sky pulang ke apartemennya, dia menghubungi si penjual obat dan hendak menemuinya sambil sembunyi-sembunyi dari ibunya. Dan saat Sky menemui si penjual obat,
Ya, si penjual obat yang dimaksud adalah Lewis. Ternyata benar adanya jika Joel telah memindahkan kutukannya pada Lewis, di mana saat itu Lewis merasa takut setengah mati, mengira wanita yang ada di hadapannya bukanlah Sky yang sebenarnya. Tanpa tahu penyebabnya, belakangan Lewis merasa seringkali berhalusinasi melihat orang-orang yang dikenalnya namun dengan perangai yang berbeda, di mana mereka selalu memberikan senyuman mengerikan padanya. Yang bahkan Lewis sendiri tak merasa punya janji temu dengan Sky. Namun setelah Sky meyakinkannya, pada akhirnya Lewis pun merasa tenang. Yang lantas dia pun mengambil obat yang hendak dibeli Sky. Namun setelah menunggu beberapa saat, Lewis pun tak kunjung kembali. Merasa tak sabar, maka Sky pun hendak menyusulnya. Namun tiba-tiba Lewis muncul dari kamarnya dalam kondisi ketakutan setengah mati. Yang lantas sang entitas kematian pun merasuki Lewis. Dan seperti yang bisa Anda tebak, dengan senyuman ini Lewis mengakhiri hidupnya tepat di depan mata Sky. Sempat Sky berniat untuk menghubungi 911 guna melaporkan kejadian ini, tapi apa jadinya jika seorang artis besar seperti dirinya didapati berada di apartemen seorang penjual narkotika. Terlebih lagi, Sky adalah seorang mantan pecandu. Alhasil, Sky pun mengurungkan niatnya dan pergi begitu saja tanpa mengetahui bahwa kini sebuah kutukan kematian tengah melekat padanya. Dan sejak saat itulah, Sky merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Hari-hari Sky pun mulai diliputi kecemasan, terlebih lagi dia khawatir meninggalkan sehelai rambut di TKP kematian Lewis karena kerontokan rambut akibat gaya hidupnya. Namun kehadiran seorang pemilik label musik besar bernama Darius mengalihkan kecemasannya, di mana Darius meminta Sky untuk menjadi presenter di sebuah acara charity. Tak mampu menolak, meski merasa enggan, Sky pun pada akhirnya menuruti permintaannya. How could I say no? Dan saat Sky sedang sendirian, kecemasan pun semakin menjadi tatkala sebuah halusinasi mulai menghantuinya. Tak ambil pusing dengan kecemasannya, lantas Sky pun melanjutkan jadwalnya, di mana kali ini dia akan menemui para penggemarnya, yang salah satunya seorang penggemar yang nyaris saja berlaku mesum pada Sky. Sorry, what? Alright, let's grab that photo, yeah? Tak kalah aneh, Sky pun kembali dibuat merinding dengan seorang penggemar yang terus saja memberikan senyuman aneh pada Sky. Oh my god, that was amazing. Tak punya teman bicara untuk meredakan kecemasannya, membuat Sky teringat pada sahabat lamanya bernama Gemma, di mana hubungan mereka sempat memburuk, tak saling menghubungi sampai 1 tahun lamanya. Gara-gara tahun lalu Sky kelepasan bicara, menyebut Gemma sebagai seorang teman oportunis yang mengambil kesempatan untuk memoroti kekayaan Sky. Sky pun meminta Gemma datang ke apartemennya dengan harapan dapat memperbaiki hubungan mereka. Menunggu Gemma, Sky pun mendapati sebuah pesan di handphonenya dari sebuah nomor yang tak dikenal, di mana dia menanyakan kedatangan Sky di lokasi kematian Lewis. Karena hal tersebut menambah rasa kekhawatiran Sky, maka Sky pun menghiraukannya dan kemudian mulai menyanyikan lagu-lagunya. Namun tiba-tiba saja terdengar suara pecahan botol yang mengagetkannya. Sky pun dibuat terkejut dengan pakaian yang berantakan, ditambah lagi kaos si penggemar mesum tiba-tiba ada di tempat tidurnya. Yang ketika Sky menerawang di tengah kegelapan, ya, ada seseorang yang hendak mengejarnya dan kemudian Jesus fuck! Kehadiran Gemma pun mengagetkannya. Namun setelah mengecek sekitar, ternyata tak ada seorang pun di rumahnya. Yang saking paniknya, Sky pun sampai tak menyadari bahwa dia tengah minum air dalam sebuah botol yang seharusnya telah pecah. Kemudian Sky pun meminta maaf atas segala kelakuan buruknya di masa lalu pada Gemma, yang lantas Sky pun menceritakan semua kejadian yang telah menimpa dirinya. Dan Gemma memutuskan untuk menginap di apartemen Sky, setidaknya untuk mengurangi rasa cemas yang tengah dialami oleh sahabatnya. Namun di pagi harinya, tiba-tiba Sky mendapati Gemma yang tidur di sebelahnya dengan senyuman mengerikan yang melekat di bibirnya, yang padahal Gemma sedang membuatkan segelas teh untuknya. Sky pun baru menyadari bahwa dia terlambat bangun,
yang padahal jadwalnya sangat padat di hari itu. Ujungnya Sky pun kena marah oleh Elizabeth. Are you kidding me? Di hari itu Sky berlatih dengan timnya sekaligus juga melakukan GR untuk tur konser yang dalam waktu dekat akan dijalaninya. Namun di tengah latihan, dia melihat halusinasi Powell mantan kekasihnya sampai-sampai membuat Sky terjatuh dan dia pun berhalusinasi mengalami patah tulang yang lantas Sky pun malah mengkambing hitamkan timnya. Place and knocked me over. Who was it? Dengan penuh amarah Sky pun kembali ke kamar gantinya dan kembali dibuat terkejut dengan kondisi kamar gantinya yang sudah porak-poranda. Kemudian Sky pun menyalahkan bahwa semua adalah ulah Yosua, namun Elizabeth meyakinkan bahwa Yosua sedari tadi ada bersama dirinya. Have to tell me the truth. Oh my- Been with me the entire day. Di hari yang sama, Sky pun dijadwalkan untuk memenuhi keinginan Darius sebagai presenter di sebuah acara charity, yang saat sedang menunggu giliran, lagi-lagi sebuah nomor tak dikenal mengirimkan pesan padanya, yang saking paniknya sampai-sampai Sky tak menyadari bahwa dia tampil dengan lipstik yang belepotan. Sky pun naik panggung di mana seorang wanita tua pun menemaninya, dan saat hendak memberi sambutan, tiba-tiba saja teleprompter mengalami kemacetan yang memaksa Sky untuk berimprovisasi dalam pidatonya. Sky yang sedang dalam keadaan mood yang tak baik-baik saja, alih-alih menceritakan sebuah kisah inspiratif, dia justru menceritakan pengalaman buruknya, di mana hal tersebut sama sekali tak pantas dikatakan dalam sebuah acara charity. Put all those drugs up my nose. I did. Dan setelah teleprompter kembali berfungsi, betapa terkejut Sky saat dia harus menyambut kedatangan mendiang mantan kekasihnya sendiri. Dan benar saja, Powell hadir di antara tamu di acara tersebut. No. Dan saat wanita tua yang menemaninya meminta Sky untuk keluar dari panggung, Sky berhalusinasi melihat Powell ada di sampingnya, tanpa sengaja mendorong wanita tua tersebut. Sky pun kembali ke apartemennya, sementara sang ibu pun terpaksa harus menyelesaikan masalah yang telah dibuat Sky. Merasa penasaran dengan nomor tak dikenal yang terus-terusan mengiriminya pesan, pada akhirnya Sky pun membalas pesannya, yang ternyata si pengirim adalah seorang pria bernama Morris, dan dia mengetahui apa yang tengah dialami oleh Sky. Rupa-rupanya saat itu Morris hendak mendatangi Lewis ke apartemennya, karena Morris tahu bahwa Lewis membawa sebuah kutukan kematian dari sebuah video rekaman yang pernah dibuat oleh Lewis, dan Morris hendak menolong Lewis namun dia terlambat. Sampai akhirnya Morris mendapati bahwa orang yang terakhir ditemui Lewis adalah Sky. Lantas Sky pun langsung saja melihat apa isi rekaman video Lewis, namun saat dia mengamatinya, sosok menyerupai Lewis mengagetkannya. Merasa panik, maka Sky pun memberanikan diri untuk menemui Morris. Tibalah Sky di sebuah bar dengan dandanan menutupi keartisannya, dan tanpa basa-basi Sky pun memfoto Morris yang lantas mengirimkannya pada Gemma, hanya sekedar untuk berjaga-jaga, siapa tahu Morris adalah orang yang hendak menjahatinya. Dan tanpa basa-basi pula, Morris pun berkata bahwa Sky kini membawa sebuah kutukan kematian. Bahkan Morris pun tahu segala kecemasan Sky, bahwa dirinya terus dihantui oleh sosok orang-orang yang dikenalnya yang selalu tersenyum mengerikan padanya. I checked his phone and you were the last person he texted. Awalnya Morris tak percaya dengan semua ini, sampai akhirnya kakaknya sendiri menjadi korban dari kutukan kematian ini. Morris pun menambahkan bahwa ini bukanlah kutukan biasa, karena lebih tepatnya ini adalah ulah dari sebuah entitas yang Morris sebut dengan entitas kematian. Morris pun bahkan tahu bagaimana entitas tersebut mengincar manusia, tahu pula kisah Gabriel Laura Cotter yang secara estafet tewas di sequel sebelumnya. Dan Morris pun menuturkan bahwa sebelumnya dia sempat mencari seorang petugas polisi bernama Joel. Some kind of metaphysical being. Namun berbeda dengan Joel yang hendak melepaskan kutukan kematiannya dengan memberikan trauma pada Lewis, Morris memiliki cara lain, yakni dengan memanipulasi kematian Sky sebelum Sky bundir karena kutukan kematiannya. Morris meyakini bahwa pembawa kutukan kematian adalah sebuah wadah atau inang bagi sang entitas kematian, dan jika manusia yang menjadi wadah mengalami kematian, hal tersebut akan membuat entitas tersebut kehilangan wadahnya. Dan sebagai seorang perawat di satu rumah sakit, Morris tahu satu cara untuk menghentikan jantung Sky sementara, dengan kata lain, membuat Sky ada dalam keadaan mati
yang kemudian menghidupkannya kembali. Semua dilakukan agar sang entitas kematian tak kembali memiliki sebuah wadah. Mendengar hal tersebut tentunya Sky pun tak percaya begitu saja. Apalagi harus sampai mempercayakan nyawanya sendiri pada orang yang baru dikenalnya. Ditambah lagi dengan orang-orang di bar tersebut yang mulai menyadari keberadaan sang penyanyi terkenal, membuat Sky pun pada akhirnya pergi meninggalkan Morris begitu saja. Sesampainya di rumah, Sky pun mulai berkemas yang entah kemana tujuannya. Namun saat Sky hendak mengambil pakaiannya, astagfirullah, tim koreo Sky ada di hadapannya dengan tersenyum mengerikan. Yang lantas mereka semua pun menjamah Sky dengan cara yang tak kalah mengerikan. Saat Sky tak sadarkan diri, dia bermimpi tentang awal kecelakaan yang menimpanya dan kekasihnya, di mana hal tersebut membawa Sky kembali pada alam sadarnya. Ketika tersadar, Sky pun sudah berada di rumah sakit di mana Elizabeth menemaninya. Sky pun memohon agar menghentikan tur konsernya, karena dengan keadaannya saat ini, Sky merasa tak mampu untuk menjalani semuanya. Namun Elizabeth tak bisa melakukannya, karena hal tersebut akan melanggar kontraknya dengan Darius sehingga Sky harus membayar denda jutaan dolar. Mendengar hal tersebut, Sky pun meluapkan amarahnya karena merasa sang ibu terus saja mengeksploitasinya. Dan inilah jawaban dari ibunya. Ya, yang ada di hadapan Sky adalah entitas kematian. Dengan senyuman mengerikan ini, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, Elizabeth pun mengakhiri hidupnya tepat di depan mata Sky. Namun saat tersadar, Sky pun mendapati dirinya tengah memegang sebuah pecahan kaca dan merasa bahwa dirinya lah yang telah menghabisi ibunya. Yang lantas Sky pun melarikan diri dari rumah sakit tersebut, di mana Gemma pun datang menjemputnya. Namun di tengah pelariannya, Sky pun mendapati sebuah panggilan telepon dan yang menghubunginya adalah Gemma yang asli. Gemma hates you, Sky. Sky baru menyadari bahwa Gemma yang selama ini menginap di rumahnya adalah entitas kematian. Sekuat mungkin, Sky pun mencoba untuk kembali meraih kesadarannya dan nyaris saja mengalami sebuah kecelakaan. Yang kemudian Sky pun menghubungi Morris dan pada akhirnya dia pun setuju untuk mengikuti rencananya. Christ, are you okay? Where are your shoes? Tibalah Sky di sebuah restoran pizza yang terbengkalai, di mana Morris berencana untuk menjalankan rencananya di dalam ruangan pendingin. Hal tersebut agar dapat menjaga organ tubuh Sky saat mengalami kematian. Morris berencana untuk menyuntikkan leher Sky guna menghentikan jantungnya selama 30 detik agar Sky mengalami kematian sementara. Sejenak, Morris pun meninggalkan Sky untuk mempersiapkan diri, yang saat Sky dalam kesendirian, ya, Sky melihat entitas tersebut dengan sosok dirinya sendiri saat dia masih mengalami kecelakaan. Sontak saja Sky pun menyuntikkan dirinya sendiri untuk mempercepat kematiannya. Namun inilah yang dikatakan sang entitas kematian. This isn't real, Sky. Rupa-rupanya adegan sejak Sky bertemu dengan tim koreo di apartemennya sampai dia berada di restoran pizza terbengkalai hanyalah sebuah halusinasi. Karena sebenarnya saat ini Sky sedang berada di tengah-tengah tur konsernya. Di tengah konser itu pula lah dia melihat ibunya masih ada dalam keadaan hidup, dan betapa terkejut Sky tatkala dia melihat dirinya sendiri muncul di hadapannya, dan wujudnya tersebut mengeluarkan sosok entitas kematian yang sebenarnya. Kemudian entitas tersebut pun mulai merasuki Sky dan mengambil alih tubuhnya. Dan di hadapan puluhan ribu penonton yang menyaksikan, Sky pun tersenyum mengerikan sebagai pertanda bahwa entitas kematian telah mengambil alih tubuhnya. Dan di hadapan para penonton yang menyaksikan, Sky mengakhiri hidupnya dengan menusuk kepalanya sendiri dengan sebuah mikrofon, memberikan rasa trauma pada puluhan ribu orang yang sedang menyaksikannya. Film pun berakhir dengan memberikan kemenangan pada sang entitas kematian, di mana kini dia punya puluhan ribu pilihan yang bisa dijadikan wadahnya. Yang entah bagaimana cerita sequel ketiganya nanti. Terima kasih sudah mampir di Bara Cinema. Tetap jaga kewarasan Anda, jangan lupa tersenyum. Sehat selalu, Om Yan pamit.